Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Weda Bintang Grandis dengan NIM F1D017067. Di sini akan menjelaskan bagaimana metode Sugeno dari salah satu metode yang ada di logika fazi untuk memenuhi tugas besar mata kuliah logika fazi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama apa itu metode logika fazi. Oke, yang pertama, untuk pembentukan himpunan fazinya, di sini variabelnya dibagi menjadi beberapa himpunan atau yang kita sebut dengan membership. Yang pertama yaitu membership segitiga. Di sini kami memberikan contoh, yaitu ada soal seperti ini. Jadi di sini contohnya ada fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruangan seperti yang terlihat pada gambar ini. Selanjutnya di sini ada membership kedua, yaitu membership trapesium. Untuk contohnya di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai mu saat input 50 tahun. Itu bisa kita lihat ada grafiknya untuk variabel muda, parubaya, dan tua. Untuk jawabannya sendiri, di yang parubaya itu, mu x-nya itu sama dengan 55 min x per 55 min 45 sama dengan hasilnya 0,5. Untuk variabel tua, itu diketahui mu x-nya sama dengan x min 45 per 65 min 45 sama dengan 50 min 45 per 20, dapatkan hasil 0,25. Untuk aplikasi fungsi implikasinya sendiri, atau yang kita sering sebut dengan aturannya, yang pertama, yang digunakan adalah aturannya min atau aturannya menggunakan n. Contohnya, if minum banyak, n makan banyak, dan perut kenyang sekali. Untuk diversifikasinya sendiri, dengan menggunakan nilai mu membership masukan dengan mu nilai membership keluaran, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang dimana nilai keluaran itu sama dengan jumlah mu membership masukan dikali dengan mu membership keluaran, lalu dibagi dengan mu membership masukan. Nah, ada contohnya nih, kayak gini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zahratul Maknun dengan NIM F1D017047. Jadi di sini saya akan membaca contoh kasus di logika fazi. Kasus yang kami ambil adalah sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis A, B, dan C. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sebanyak 1.000 kemasan per hari. Lalu persediaan terbanyak di gudang sebanyak 600 kemasan per hari dan persediaan terkecil adalah 100 kemasan per hari. Sedangkan dengan segala keterbatasan kemampuan produksi terbanyak adalah 7.000 kemasan per hari dan agar efisien produksi terkecil adalah 2.000 kemasan per hari. Jadi di sini dalam produksi ini perusahaan menggunakan aturan yang terdapat ada 4 aturan. Yang pertama adalah jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan dikurangi oleh persediaan. Aturan kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. Aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan. Aturan keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Yang ditanyakan adalah berapa harus diproduksi jika permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan. Nah, untuk solusinya terdapat 3 variabel fazi. Yang pertama permintaan, yang kedua persediaan, dan yang ketiga adalah produksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian variabel fazi, yaitu permintaan. Baik, kita lanjut ke variabel permintaan. Permintaan ini terdiri dari 2 himpunan fazi. Yang pertama yaitu permintaan naik dan permintaan turun. Jadi yang udah diketahui, permintaan yang terendah adalah 1.000 kemasan per hari, sedangkan permintaan tertinggi adalah 5.000 kemasan per hari. Nah, untuk permasalahannya ini adalah berapa harus diproduksi jika permintaan memiliki 4.000 kemasan per harinya. Nah, digambarkan kurva naik dan kurva turun seperti gambar berikut. Jadi di sini linear naik nilai maksimal terdapat pada 5.000, linear turun terdapat pada 1.000. Lalu selanjutnya telah diketahui permintaan naik dan turun, permasalahannya adalah bagaimana jika permintaannya 4.000 kemasan. Lalu 4.000 ini sebagai nilai tengah, yang dimana 4.000-nya ini sebagai nilai X. Jadi selisih antara 5.000 dan 1.000 itu merupakan 4.000 juga. Jadi kita langsung ke perhitungannya. Oke, setelah diketahui kurva awal, kurva dari permintaan naik dan kurva permintaan turun, kita lanjut ke perhitungan dari permintaan naik dan permintaan turun. Kita lanjut ke untuk pertama-tama kita
Lanjut ke permintaan turun, di mana rumusnya sebagai berikut, di mana 5.000 merupakan nilai permintaan naik, lalu dikurangi dari nilai X per selisih. Selisihnya adalah 4.000 dan ditemukan hasil 0,25. Selanjutnya untuk permintaan naiknya rumusnya sebagai berikut, di mana nilai X dikurangi nilai turun atau nilai permintaan turun per selisih. Jadi didapatkan nilai 4.000 dikurangi 1.000 per 4.000, di mana hasilnya adalah 0,75. Lalu kesimpulan akhirnya adalah dari kurva berikut, di mana nilai turun dan nilai naiknya sudah diketahui. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana variabel persediaan. Di persediaan sendiri itu terdiri dari dua himpunan. Yang pertama yaitu sedikit, yang kedua banyak. Untuk diketahui sendiri, persediaan terendah itu adalah 100 kemasan per hari. Untuk persediaan tertinggi itu ada 600 kemasan per hari. Untuk persediaan permasalahannya sendiri itu ada 300 kemasan. Nah, tadi kan kita sudah dapat tuh rule-rule-nya. Jadi di sini kita tinggal langsung aja eksekusi di persediaannya. Baik, untuk penjelasan selengkapnya saya akan jelaskan di video berikut ini. Untuk di persediaan ini kita di sini punya dua variabel, yaitu variabel sedikit dan variabel banyak. Nih. Nah, di yang variabel sedikit sama banyak ini kita udah bisa lihat dari kurvanya sendiri. Ini untuk nilai keanggotaan yang kita mau cari nilai sedikitnya ini, kita dapatkan, kita udah pasti tuh bakalan ngelihat ke kurva yang turunnya. Nah, di sini juga udah disediakan rumus untuk persediaan, gimana kalau misalkan persediaannya itu sedikit, dengan dimana itu dilambangkan dengan nilai Y. Nah, selanjutnya untuk nilai keanggotaan dari yang persediaan sedikit ini didapatkan hasil di sini yaitu 0,6. Nah, untuk yang nilai persediaan banyaknya itu kan kita mencari untuk nilai keanggotaan yang paling terbesar. Nah, di sini juga sudah dinyatakan dengan rumus yang ada di persediaan banyak dengan representasinya nanti ke Y, dengan dimana nanti itu untuk kurvanya itu bakalan dapetin nilai anggotanya itu 0,4. Nah, untuk persediaan ini kita udah dapetin tuh nilai nilai yang sedikit sama banyaknya, yaitu dimana untuk nilai sedikitnya itu didapatkan nilai keanggotaan yaitu 0,6, sedangkan yang untuk nilai dengan persediaan banyak kita dapatkan nilai sebesar 0,4. Untuk itu langsung akan ditindaklanjuti ke variabel produksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai dari produksi itu sendiri. Pada soal sudah dijelaskan terdapat ada 4 aturan, yaitu pada R1 jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Yang kedua pada R2 jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. Dan R3 jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan. Dan pada R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan min persediaan. Sini kita akan mencari nilai produksi Z-nya terlebih dahulu. Pada R1 diketahui jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka nilai produksi sama dengan permintaan minus persediaan. Sini terdapat rumus alfa minus prediksi 1 sama dengan mu permintaan turun irisan mu persediaan banyak. Terdapat nilai dari permintaan turun yaitu 4.000 dan mu persediaan banyak terdapat nilai 300. Jadinya hasil dari alfa min prediksi 1 sama dengan 0,25. Untuk mencari nilai Z1 sama dengan 4.000 dikurangi 300 sama dengan 3.700. Selanjutnya kita akan mencari dari R2 yang dimana
Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka nilai produksi sama dengan permintaan. Selanjutnya, alfa min prediksi 2 sama dengan mu permintaan turun irisan mu persediaan sedikit. Yang dimana kita udah ketahui tadi, mu permintaan turun bernilai 4.000 dan mu persediaan sedikit bernilai 300. Jadi hasil dari A min prediksi 2 sama dengan 0,25. Untuk mencari Z2 sama dengan 4.000 karena di sini jika prediksi turun dan persediaan sedikit, maka nilai produksinya sama dengan permintaan. Selanjutnya pada R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka hasil produksi sama dengan permintaan. Lalu pada alfa min prediksi 3 sama dengan mu persediaan naik irisan dari mu persediaan banyak. Kita sudah ketahui juga tadi bahwa nilai dari mu persediaan naik sama dengan 4.000 dan mu persediaan banyak sama dengan 300. Jadi kita dapat hasil pada A min prediksi 3 sebanyak 0,4. Selanjutnya Z3 sama dengan 4.000. Karena pada R3, pada aturan R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka nilai produksinya sama dengan permintaan. Selanjutnya pada R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka nilai produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan minus persediaan. Lalu untuk cari alfa min prediksi 4 sama dengan mu persediaan naik dan irisan mu persediaan sedikit, diperoleh hasil 0,6. Jadi nilai dari X4 sama dengan 1 min 2 dikali 4.000 dikurangi 300 sama dengan 4.700. Teman-teman, jadi kita akan menghitung nilai Z, yang dimana kita tadi di awal sudah mendapatkan nilai-nilai dari R1, R2, R3, dan R4. Selanjutnya kita akan memasukkan semuanya ke rumus Z, yang dimana rumus Z ini A min prediksi 1 dikali Z1 ditambah A min prediksi 2 dikali Z2 ditambah A min prediksi 3 dikali Z3 dan ditambah alfa min prediksi 4 dikali Z4 dibagi alfa min prediksi 1 ditambah alfa min prediksi 2 ditambah alfa min prediksi 3 dan ditambah alfa min prediksi 4. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita dapatkan di awal, yang dimana Z sama dengan 0,25 dikali 3.700 ditambah 0,25 dikali 4.000 ditambah 0,4 dikali 4.000 ditambah 0,6 dikali 4.700 dibagi 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,4 ditambah 0,6. Jadi terdapat hasil yang kita sudah dapatkan hasil Z sama dengan 6.345 dibagi 1,5 sama dengan 4.230. Jadi itu hasil dari nilai Z yang kita cari.